penelitian. Bicara tujuan itu apa yang ingin dicapai dari penelitian itu. Ini tidak jauh dari masalah yang Ibu Bapak kemukakan. Dalam proposal tesis, tujuan penelitian merupakan bagian yang krusial atau yang penting menjelaskan hasil konkret, hasil nyata yang ingin dicapai setelah penelitian selesai kan gitu. Nah, tadi yang sudah saya katakan, tujuan penelitian ini harus sinkron, harus sesuai, nyambung istilah bahasa Sunda dengan rumusan masalah atau pertanyaan penelitian yang biasanya dipecah menjadi beberapa poin khusus ya atau spesifik. Jadi, tujuan penelitian ini harus sesuai atau istilahnya benang merahnya sama dalam rumusan masalah. Jadi misalnya tujuannya begini. Tadi misalkan kalau judulnya pengaruh gaya kepemimpinan dalam meningkatkan gitu ya, atau terhadap tingkat kinerja karyawan. Berarti tujuannya adalah untuk mengetahui, nah gitu kan, gaya kepemimpinan itu satu kan, bla 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 gitu, gaya kepemimpinan perusahaan yang diterapkan atau yang baik gitu, sesuai dengan sikon tentunya kan di situ. Kenapa? Kan sesuai dengan judul pengaruh gaya kepemimpinan terhadap peningkatan kinerja karyawan. Itu satu tujuannya. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat kinerja karyawan. Kan sama dengan rumusan masa. Jadi itu. Kemudian yang terakhir mungkin contohnya bisa begini. Untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan pada perusahaan bla 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 bla. Nah, itu tujuan. Jadi harus sama, harus sesuai antara tujuan dengan rumusan masalah. Ini mah rumusan masalah A, tujuannya B. Nah, itu nggak sinkron. Kemudian komponen isi tujuan penelitian itu bisa dibagi ya. Istilahnya ada tujuan umum, general, objektif. Nah, ini yang sifatnya umum penelitian ya. Misalkan menggambarkan tujuan utama atau garis besar penelitian yang biasanya mencerminkan judul, variabel penelitian yang independen, yang dependen. Misalkan penelitian bertujuan untuk menganalisis tadi pengaruh gaya kepemimpinan dan atau terhadap kinerja karyawan. Atau mau tiga variabel, pengaruh gaya kepemimpinan dan kompensasi, nah itu bisa terhadap kinerja karyawan. Itu tujuan yang sifatnya umum, hubungannya dengan judul, gitu ya. Nah, yang kedua tujuan khusus. Ini spesifik. Ini turunan, kalau khusus itu ya, merupakan turunan dari tujuan umum yang lebih terperinci, spesifik, dan terukur. Biasanya menjawab poin rumusan masalah satu persatu dalam judul yang Ibu Bapak kemukakan. Ya. Misalkan contohnya, menguji atau menganalisis pengaruh. Nah, pengaruhnya ya tentu tadi, misalkan gaya kepemimpinan terhadap tingkat kinerja karyawan. Contoh misalnya di sini menguji tentang variabel independennya, misalkan gaya kepemimpinan leadership ya, leadership style terhadap variabel independennya, misalkan employee performance. Performance berarti kinerja kan, sama. Jadi itu sudah menukik ke variabel, jadi sifatnya khusus. Kemudian menganalisis peran kalau ada variabel mediasi atau moderasi. Menguji apakah suatu variabel, misalkan ya, motivasi tadi munculkan, memediasi pengaruh variabel independen terhadap dependen. Ya. Jadi variabel yang mempengaruhi terhadap variabel yang dipengaruhi. Ada variabel yang memang perlu variabel mediasi ya, atau perantara.
Kemudian mengidentifikasi faktor. Itu bisa juga jadi tujuan khusus. Misalkan mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap masalah manajemen tertentu. Ya, itu nanti biasanya ditemukan, nanti terjun pada saat mau penelitian dan menggali nanti pada referensi atau teori ya. Kemudian menganalisis perbedaan, membandingkan kinerja antara unit atau sebelum dan sesudah kebijakan. Jadi maksudnya bagaimana kinerja satu unit tertentu sebelum ada kebijakan tertentu dan setelah ada kebijakan tertentu bagaimana hasilnya, bagaimana kinerjanya. Nah, itu sudah masuk ke tujuan khusus. Itu hubungannya nanti dengan misalkan manajemen sumber daya manusia kalau kinerja ya. Nah, itu Ibu dan Bapak ya mengenai rumusan masalah dan tujuan penelitian dalam bidang manajemen untuk penulisan tesis.